Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai organogenesis. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui, ya, yang sudah dijelaskan juga oleh kelompok-kelompok sebelumnya, bahwa organogenesis ini merupakan suatu proses pembentukan organ yang berasal dari 3 lapisan germinal embrio yang telah terbentuk gitu ya pada tahap sebelumnya, yaitu pada tahap gastrulasi, yang masing-masing dari lapisan germinal itu, yaitu lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm ini akan membentuk suatu bumbung yang berkembang menjadi sistem organ tertentu yang telah berbeda gitu ya sesuai dengan fungsinya. Namun meskipun berbeda ini, mereka tetap berkaitan satu dengan yang lainnya dalam menjalankan fungsi ataupun menjalankan sistem kehidupan dari suatu organisme. Nah, proses pembentukan organ-organ tubuh atau organogenesis ini biasa dikenal juga dengan istilah morfogenesis atau pembentukan morfologi dari tubuh suatu makhluk hidup. Nah, adapun organogenesis pada umumnya itu dimulai pada akhir minggu ketiga dan juga akan berakhir pada akhir minggu ke-8 gitu ya. Nah, dengan berakhirnya proses organogenesis ini, maka ciri-ciri eksternal dan juga sistem organ utama dari suatu makhluk hidup ini akan sudah terbentuk gitu ya. Yang selanjutnya embrio dari suatu makhluk hidup ini itu akan disebut sebagai fetus. Nah, adapun periode ataupun tahapan dari proses organogenesis ini dibagi menjadi 2 gitu ya. Yang pertama ada proses pertumbuhan antara, kemudian ada juga proses pertumbuhan akhir. Nah, proses pertumbuhan antara di sini pada periode ini terjadi transformasi dan juga diferensiasi dari bagian-bagian tubuh embrio sehingga yang asalnya itu berbentuk primitif gitu ya atau perkembangannya itu belum terlihat gitu ya, kemudian akan berubah menjadi bentuk yang definitif atau yang sudah pasti gitu, atau yang sudah khas bagi suatu spesies misalnya itu pada pertumbuhan amfibi gitu ya atau pada katak yang sebelumnya sudah dijelaskan itu adanya sekat-sekat ataupun tahapan yang berbeda misalkan dari bentuk berudu kemudian katak dewasa dan juga katak katak yang belum dewasa dan juga katak dewasa. Nah, kemudian dilanjutkan setelah periode pertumbuhan antara ini ke periode pertumbuhan akhir, yang mana periode pertumbuhan akhir ini merupakan periode penyelesaian dari bentuk definitif menjadi suatu bentuk individu yang lebih sempurna gitu ya, atau disempurnakan lagi dan berkembang lagi gitu ya dari bentuk yang sebelumnya. Nah, biasanya pada periode pertumbuhan akhir ini yaitu pertumbuhan jenis kelamin dan juga pertumbuhan atau perkembangan dari wajah suatu individu gitu ya sehingga bentuknya itu atau ya bentuknya itu menjadi khas gitu ya dan membedakan dari individu-individu yang lainnya gitu ya. Nah, adapun sekat ataupun batasan dari kedua periode pertumbuhan ini pada mamalia, kemudian pada aves dan juga pada reptil ini biasanya tidak jelas gitu ya, ataupun tidak ada batasan yang sangat membedakan gitu ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah tahapan perkembangan embrio pada buaya atau Melanosophus niger. Nah, proses organogenesisnya itu bisa saja meliputi perpanjangan tubuh, kemudian juga pembentukan ekor ataupun pemisahan tubuh gitu yang menjadi bagian-bagian yang lebih spesifik lagi, misalnya menjadi bagian kepala ataupun menjadi organ-organ yang lainnya, ataupun perkembangan dari organ ekstremitasnya atau organ anggota gerak gitu ya, anggota gerak dari tubuhnya. Kemudian bisa juga pada proses organogenesis ini meliputi pemisahan tubuh embrio dari selaput ekstraembrional.
Nah, adapun di sini merupakan gambar organogenesis ataupun perkembangan organ-organ pada buaya yang mungkin bisa dilihat gitu ya oleh teman-teman. Untuk gambar yang pertama ini merupakan gambar dari yang sangat embrio gitu ya, yang sangat kecil dari tahap sebelumnya menjadi tahap-tahap yang lebih berkembang gitu. Kemudian untuk gambar yang kedua juga ini sama ya, dengan gambar yang ketiga menjadi dari reptil yang memang muda menuju reptil yang dewasa gitu. Kemudian untuk gambar yang keempat ini merupakan pertumbuhan dari tangan gitu ya, dari reptil, dan gambar yang kelima ini pertumbuhan kaki, dan yang keenam ini merupakan gambar pertumbuhan ataupun diferensiasi dari pembentukan organ mata dan juga bagian bawah dari tubuh reptil. Nah, adapun untuk tahapan perkembangan embrio buaya secara spesifiknya itu pada embrio berumur 10 hari di sini akan ada sekitar 26 pasang somit yang terlihat pada dorsum embrio. Kemudian lengkungan mandibula berukuran paling besar itu kemudian lengkungan mandibulanya itu akan berukuran paling besar dari 3 lengkungan perineal yang ada. 2 celah terbuka secara lateral, kedua celah tertutup oleh lengkungan hyoid, 5 vesikula sefalik terlihat di bagian rostal embrio, kemudian palakodes optik muncul mencolok, sementara pendengaran plakodesnya itu berada di bagian dorsal pada lengkung faring aspek lateral tubuh. Kemudian, hidung plakodes di bagian rostal dan adanya jantung primordium. Kemudian adanya juga tonjolan ekor yang menunjukkan primordium hati, dan notokornya itu memanjang sampai ke ujung ekor dengan kelenturan ekor akan berbentuk seperti huruf C. Kemudian saat embrio berusia 11-12 hari, di sini akan ada 28 pasang dari somit, kemudian proses maksilarisnya itu meluas secara ventral ke arah mandibula, anggota badan dada dan punggung muncul sebagai tunas kecil, kemudian adanya sumbu atau tungkai caudoventral, fleksi batang lebih besar, yang embrionya itu akan berbentuk seperti huruf U, dan juga ujung dari ekornya itu akan jauh lebih meringkuk. Kemudian pada embrio berusia 13-14 hari, di sini proses mandibulanya itu lebih mencolok, kemudian dada torakik dan juga tunas pelvisnya itu menjadi lebih besar, fleksi embrio meningkat secara bertahap, dan ujung moncong akan sedikit menyentuh ekor. Selain itu, mata juga memiliki pigmentasi lemah dari lapisan koroid, kemudian plakod hidungnya itu lebih dalam dan juga memanjang ke arah kaudal. Selanjutnya, untuk embrio yang berusia 15-16 hari, di sini akan terlihat plat digital dari tunas anggota gerak panggul tampak jelas, tetapi masih kurang pada alur digital. Kemudian tunas tungkai toraksnya juga belum berkembang gitu ya, dan pigmentasi matanya itu lebih kuat, serta inviginasi optik vesikel akan menciptakan visura koroid. Selanjutnya, pada saat embrio berusia 17-18 hari, di sini akan dicirikan dengan plat digital dari tungkai toraks dan panggul yang lebih besar, yang menunjukkan sedikit tanda alur digital. Kemudian, sikunya itu dapat dikenali di bagian dada tunas tungkai, lutut dari tunas anggota badan panggul masih tidak terlihat, ujung rostal dari proses mandibula yang terletak di tingkat tepi dari mata. Kemudian pada embrio yang berusia 19-20 hari, di sini akan dicirikan dengan plat digital dari anggota badan panggul dan toraks yang sepenuhnya itu akan berkembang tetapi tanpa gerigi.
Kemudian bola mata menonjol, kelopak mata terlihat jelas, dan mandibula memanjang rostral juga mencakup 2/3 dari rahang atas. Kemudian, embrio berusia 21 sampai 22 hari, di sini akan dicirikan dengan kelopak mata atas yang berkembang, kemudian invaginasi dari vesikel optik telah selesai, dan juga visura karoid ini akan menyempit dan menutup. Mulutnya berkembang dengan baik, meluas ke arah jantung yang menonjol, alur digital anggota badan panggul lebih menonjol, serta proyeksi horizontal moncong akan menonjol pada sisi lateral, seperti pada gambar 2D dan 5C. Nah, ini untuk keterangan gambarnya, teman-teman bisa lihat pada gambar awal yang telah saya tampilkan sebelumnya, gitu ya, pada slide sebelumnya. Nah, kemudian pada embrio yang berusia 23 sampai dengan 25 hari, di sini pinggiran plat digital tungkai toraksnya itu menunjukkan perbedaan alur dan demarkasi lemah 4 titik yang terlihat bergerigi. Kemudian kelopak mata atas mencapai tepi atas iris, dinding perutnya juga dikembangkan, tetapi ventrikel hati dan organ lain masih terlihat melalui dinding perut transparan. Selanjutnya, embrio yang berusia 26 hari di sini dapat dicirikan dengan bentuk atau ukuran yang lebih panjang, kemudian garis depan dan belakangnya juga terlihat dalam cakram, adanya kelopak mata bawah dan nictitating dan timpani membran yang lebih jelas, kemudian otak berupa jaringan transparan di bagian atas kepala, otot-otot dinding ventral tubuh masih terbuka di garis-garis tengah, ekor ditekuk di ujung pistal, siku dan lututnya juga sedikit tertekuk pada sendi, serta pigmentasi halus pada bagian kepala, yaitu di antara mata dan juga moncong. Kemudian, pada saat embrio berusia 27 sampai 29 hari, di sini terlihat bahwa median alur otaknya jelas, kaki depan dan juga belakangnya itu jelas, antara batas-batas di sekitar piring digital dan kemudian sedikit bergerigi di kedua tungkai. Selanjutnya, kelopak mata menutupi sebagian besar mata, papila urogenital terletak di antara anggota gerak panggul, pigmentasi tubuh lebih kuat, permukaan dorsal dan ujung ekornya menjadi lebih gelap. Kemudian, pada saat embrio berusia 30 sampai 31 hari, di sini interdigital arus lebih jelas terbentuk, demarkasi digit dari depan belakang, kemudian pigmentasinya itu terkonsentrasi pada bagian ekor, kaki, dan juga sisi dorsal leher, dan pigmentasi pada bagian wajahnya itu berupa bercak pigmen pada rahang bawah, primordium cloaca dengan dua lobus kecil, cakar juga mulai berkembang pada bagian kaki dan juga tangan. Kemudian pada embrio berusia 32 hari di sini akan terlihat lubang kloaka berupa papila urogenital. Cakar jelas terlihat dengan ujung cakar yang sedikit melengkung, dan juga pigmentasi dorsal dan ekor itu lebih berkembang juga, dan juga muncul baris pertama dari nukal scutes. Kemudian pada embrio yang berusia 33 sampai 38 hari di sini bagian atas dan kelopak mata bawahnya itu dipisahkan oleh celah yang sempit, pigmentasi meluas ke arah anggota badan, toraks dan juga panggul, serta cakar ketiga lateral ini dapat dilebarkan dan juga melengkung secara ventral. Kemudian, pada embrio yang berusia 39 hari, di sini dinding perut ototnya itu sepenuhnya menyatu gitu ya di sepanjang median garis ventral kecuali pada daerah umbilikal. Usus yang terpapar sebelumnya sekarang sudah dapat ditarik kembali, serta garis-garis besar yang menunjukkan perbedaan ukuran. Selanjutnya, pada embrio berusia 40-45 hari, di sini dapat dicirikan dengan dinding perut otot yang menyatu di sepanjang median garis ventral, kecuali di daerah umbilikal,
kemudian 7 garis serut nukal terdapat di sisi dorsal embrio, juga munculnya telapak kecil di ujung maksila, dan peningkatan pigmentasi yang berubah dari asalnya pucat menjadi gelap abu-abu. Kemudian pada embrio berusia 46 sampai 47 hari, di sini pola pigmentasinya itu terjadi pada seluruh tubuh, tampak pada seperti pada tukik gitu ya, dengan garis-garis punggung hitam yang khas secara bergantian dengan garis coklat muda. Kepalanya juga berwarna coklat tetapi lebih ringan dari tukik. Kemudian embrio yang berusia 48 sampai 50 hari ini dicirikan dengan permukaan kepala yang menunjukkan pigmentasi berwarna coklat gelap, kemudian osifikasi kranial yang lebih lengkap kecuali pada jendela oval kecil, fontanel di tengah platform dorsal tengkorak, di mana otak masih sangat terlihat gitu ya. Selanjutnya, pada embrio berusia 51 sampai 52 hari, sini dicirikan dengan lubang kloaka yang tertutup dan juga papila urogenital yang tidak terlihat. Seluruh tubuh menunjukkan pigmentasi yang lebih intens seperti pada gambar 3A. Kemudian, pada embrio yang berusia 53 sampai 55 hari ini dicirikan dengan ekor yang bersisik muncul, kemudian menunjukkan pigmentasi yang lebih intens juga, yang berkembang gitu ya dari pigmentasi yang sebelumnya. Kemudian pupil dengan celah ventrikal, juga membran timpani yang menutupi seluruh meatus auditori eksternal. Kemudian pada embrio yang berusia 56 hari, di sini orientasi kranial skut dari ekor yang berbulu, rahang bawah dan atas menunjukkan adanya tonjol primordial gigi, juga pigmentasinya masih tetap sama dengan tahapan sebelumnya. Gitu ya. Kemudian pada saat embrio berusia 57 sampai 66 hari, di sini kelopak matanya itu tetap terbuka, tetapi mencakup lebih dari separuh mata. Kemudian mata dan juga tubuh embrio di sini menunjukkan pigmentasi yang lebih intens lagi. Selanjutnya, pada saat embrio berusia 67 sampai 71 hari, kedua kelopak matanya itu terbentuk dan juga menutupi permukaan mata. Tidak ada jaringan kranial, fontanel kranial masih ada dan juga bisa dirasakan ataupun diraba, kemudian pola pigmentasi dan bergaris khas dari tukik yang merupakan awal dari penyerapan vitilin. Selanjutnya, pada saat embrio berusia 72 sampai 75 hari, di sini sekitar 50% dari kantung vitelinnya itu tercakup oleh embrio, dan juga gigi pertamanya itu muncul di rahang bawah dan juga rahang atas. Kemudian, pada saat embrio berusia 76 sampai 77 hari, di sini kantung vitelinnya itu sepenuhnya dicakup, yang hanya menyisakan rapes pada bagian median. Dan yang terakhir yaitu pada tahap embrio berusia 78 sampai 91 hari, di sini embrionya itu berada pada tahap yang sudah siap gitu, siap hampir menetas, yang dicirikan dengan fontanel kranial tertutup dan juga atap tengkoraknya itu berkembang seperti dengan lebih baik lagi. Mungkin sekian pemaparan dari saya untuk keterangan gambarnya. Di sini rekan-rekan bisa mencocokkan dengan gambar yang telah saya tampilkan gitu ya pada sebelumnya, karena di sini juga ada keterangannya gitu, seperti misalnya gambar 3F. Nah, di situ rekan-rekan bisa langsung meng-cross check pada gambar yang telah saya tampilkan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya kembalikan ke moderator.